Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu peserta pelatihan jarak jauh Matematika Madrasah Tsanawiyah. Untuk mata pelatihan yang pertama yaitu analisis SKL, KIKD dan pengembangan indikator untuk ruang lingkup Matematika Madrasah Tsanawiyah bersama dengan saya Tri Setiawati. Bapak dan Ibu, untuk mata pelatihan analisis SKL, KIKD dan pengembangan indikator ruang lingkup Matematika Madrasah Tsanawiyah ini akan dibagi menjadi dua topik. Masing-masing topik akan ada tagihan berupa penugasan dan produk yang harus dikumpulkan kepada kami dari Bapak dan Ibu semua. Untuk tujuan pembelajaran terkait dengan mata pelatihan ini, Bapak dan Ibu melalui aktivitas problem based learning diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi keterkaitan SKL, KI dan KD dari Matematika Madrasah Tsanawiyah ini dengan kisi-kisi ujian nasional matematika untuk 3 tahun terakhir. Untuk tahun 2020 seperti kita ketahui bahwa UN matematika tidak dapat diselenggarakan karena situasi COVID-19, maka 3 tahun terakhir yang dimaksud pada pencapaian kompetensi ini yaitu dimulai dari tahun 2017, 2018, dan 2019. Kemudian untuk tujuan yang kedua, Bapak dan Ibu, setelah mengidentifikasi keterkaitan diharapkan mampu merumuskan materi esensial dari ruang lingkup Matematika Madrasah Tsanawiyah berdasarkan hasil identifikasi SKL, KI, dan KD tadi. Bapak dan Ibu dapat mencermati menganalisis dari KI dan KD mana saja yang ada di dalam ruang lingkup Matematika Madrasah Tsanawiyah yang sering muncul di kisi-kisi ujian nasional matematika selama 3 tahun terakhir. Nah, kemudian Bapak dan Ibu harus dirumuskan materi-materi mana saja yang selalu ada untuk setiap soal-soal yang ada di dalam ujian matematika. Nah, dari situ kita bisa melihat beberapa materi dan dapat dirumuskan level kognitif apa saja. Contoh misalnya untuk tahun 2017 untuk materi topik terkait dengan bilangan pecahan itu selalu ada dan berada pada dimensi level kognitif hanya level tingkat 1 saja. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu selama 3 tahun terakhir 2017, 2018, dan 2019 itu selalu ada. Maka itu dikategorikan bahwa untuk topik materi dalam ruang lingkup aritmika bilangan tentang bilangan pecahan ini selalu ada di dalam setiap tahun dari soal yang ada di dalam UN. Diharapkan seperti itu hasil rumusannya. Sekiranya Bapak dan Ibu sudah menemukan hasil rumusan setiap level dimensi kognitif dari materi esensial yang diperoleh pada langkah kedua, Bapak dan Ibu dapat mengembangkan indikator pembelajarannya. Dari sini Bapak dan Ibu, dari pengembangan indikator ini Bapak dan Ibu bisa mengantisipasi proses pembelajaran seperti apa yang akan Bapak dan Ibu berikan nanti di dalam kelas. Dan jika sekiranya Bapak dan Ibu tidak mengajar pada level kelas yang sama, Bapak dan Ibu bisa memberikan hasil diseminasi dari analisis ini kepada guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, untuk topik yang berikutnya, untuk tujuan pembelajaran yang berikutnya, setelah Bapak dan Ibu mampu mengembangkan indikator, Bapak dan Ibu semua mampu menyajikan keterkaitan SKL, KIKD, dan indikator tersebut di dalam sebuah proses pembelajaran. Itulah topik dari tujuan dari mata pelatihan untuk yang pertama, yaitu analisis SKL, KIKD. Nah, seperti saya katakan tadi di awal bahwa tujuan pembelajaran ini akan dibagi menjadi dua topik. Untuk topik yang ke-1 atau session yang pertama, nanti Bapak dan Ibu melalui tugas kelompok ya, Bapak dan Ibu akan dikelompokkan. Jika Bapak dan Ibu terdiri dari 50 orang, maka masing-masing kelompok akan terdiri dari 10 orang saja. Jadi kita bagi menjadi 5 kelompok besar ya.
Nah, tujuannya dari 5 kelompok besar ini, masing-masing kelompok dapat berdiskusi baik melalui chatting, WA, ataupun apa saja Bapak dan Ibu boleh menggunakan elektronikal ya. Short messengernya boleh, silakan, atau menggunakan fasilitas sosial media yang lainnya. Nah, tujuannya yang pertama, Bapak dan Ibu secara berkelompok mampu mengidentifikasi keterkaitan SKL, KI, dan KD matematika untuk ruang lingkup matematika madrasah sanawiyah. Seperti tadi dikatakan, disandingkan dengan kisi-kisi ujian nasional matematika. Yang kedua, merumuskan materi esensial tadi, kemudian dirumuskan juga tentang level dimensi kognitifnya. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu dapat mengembangkan indikator setiap level dimensi dari proses kognitif tersebut. Secara umum, Bapak dan Ibu dapat membuat dan menyusun rumusan sampai menjadi level proses dimensi kognitif. Namun tetap nanti tagihannya akan diminta tagihan individual. Jadi bukan laporan kelompok, tapi yang kami harapkan, yang saya harapkan sendiri, Bapak dan Ibu dapat mengupload tugas mandiri berupa hasil form pemetaan dari analisis SKL KIKD ini menjadi bentuk laporan individual dan nanti dapat di-upload di dalam menu assignment, tugas atau latihan untuk topik yang satu dari mata pelatihan ini. Itu adalah produk yang pertama untuk topik yang pertama. Dan yang kemudian untuk topik yang kedua, setelah Bapak dan Ibu memperoleh hasil pemetaan SKL KIKD, topik yang kedua Bapak dan Ibu dapat mempresentasikan hasil analisis tadi, dipresentasikan. Kemudian selain mempresentasikan hasil form yang sudah disusun bersama kelompoknya, Bapak dan Ibu harus merancang pembelajaran untuk mencapai minimal satu indikator yang dapat dikembangkan dari hasil analisis tadi. Bapak dan Ibu boleh pilih materi mana yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu. Minimal satu indikator, dan kemudian sekaligus dapat mensimulasikan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu untuk pencapaian minimal satu indikator tersebut. Nanti simulasi pembelajaran Bapak dan Ibu bentuknya adalah bisa video ya, video pembelajaran. Ini adalah produknya. Tapi nanti untuk mempresentasikan dan rancangannya itu boleh kita gunakan Zoom meeting yang kedua untuk topik yang kedua. Jadi masing-masing nanti akan diberikan kesempatan oleh saya, setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis SKL KIKD-nya dan merancang topik pembelajarannya untuk pencapaian minimal satu indikator tersebut. Setiap kelompok diberi waktu kurang lebih 5 menit saja untuk mempresentasikannya. Jadi kalau terdiri dari 5 kelompok kita butuh 25 menit ya, dan sisanya kita akan lakukan untuk diskusi melalui Zoom meeting ataupun melalui meeting room di dalam menu PJJ yang di kelas kita ya. Nah, tapi untuk simulasi pembelajarannya nanti Bapak dan Ibu dari setiap kelompok boleh pilih salah satu orang yang akan membuat video pembelajaran minimal 5 menit ya, maksimal 5-7 menit lah maksimal. Jangan terlalu lama ya Bapak dan Ibu, karena ini yang dicontohkan hanya satu indikator saja untuk mencapai pembelajaran tersebut sesuai dengan materi esensial yang tadi. Itu adalah 2 topik yang menjadi tagihan Bapak dan Ibu. Nanti kalau untuk lesson yang kedua ini yang diminta adalah video pembelajarannya. Jadi itu disajikan dalam satu kelompok saja, oleh satu orang saja, menjadi tagihan kelompoknya masing-masing. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu nanti akan diberikan oleh kami worksheet form yang terkait dengan untuk mengisi form yang terkait dengan keterkaitan analisis SKL KIKD. Nanti formnya akan disertakan ya, di dalam bahan ajar di kelas kita. Nanti Bapak dan Ibu dapat mengunduhnya, Bapak dan Ibu dapat mendownloadnya dari worksheet tersebut. Kemudian jika Bapak dan Ibu masih punya kisi-kisi matematika dari 2017, 2018, 2019, Bapak dan Ibu boleh saling share di dalam nanti di forum diskusi, silakan bisa saling men-share-nya. Tapi saya sertakan juga nanti
kan ada beberapa tipe ya, beberapa tipe dari soalnya. Kalau kisi-kisinya pasti satu untuk 2017, 2018 dan 2019. Tapi saya yakin dalam soal UN-nya itu ada beberapa tipe soal. Nanti Bapak dan Ibu buat kesepakatan saja ya, buat kesepakatan saja. Nanti dibagi misalnya menjadi 5 kelompok boleh ya, tapi hasilnya misalnya yang A kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 nanti untuk mempersingkat waktu pembagian kelompok masing-masing dari ruang lingkup boleh dibagi-bagi ya. Silakan itu diberikan keleluasan kepada para peserta pelatihan mau seperti apa pembagian kelompoknya. Kemudian nanti juga Bapak dan Ibu boleh dibagi-bagi kerja kelompoknya. Misalnya kelompok 1, kami akan dalam mempresentasikan dari hasil kisi-kisi itu cukup di materi tentang bilangan misalnya. Silahkan saja. Misalnya kelompok 2 untuk materi geometri, kelompok 3 terkait dengan aljabar, kelompok 4 statistik, dan kelompok 5 peluang. Enggak, silakan. Diberikan kebebasan kepada Bapak dan Ibu masing-masing kelompok. Namun yang jelas saya menginginkan hasil dari diskusi tersebut bentuk formnya udah mencapai keseluruhan dari form kelas. Misalnya untuk ujian nasional tahun 2017 itu ada 30 soal, berarti semuanya masing-masing sudah ada hasil dari analisis di materi esensialnya. Hasilnya seperti itu. Tapi kalau mau bekerjanya secara sendiri-sendiri masing-masing kelompok kemudian disatukan, silakan saja. Itu berbagai strategi boleh Bapak dan Ibu lakukan kepada kami. Yang jelas saya hanya dapat menerima dari laporan individual terkait dengan form yang sudah diisi oleh Bapak dan Ibu secara individual. Barangkali itu Bapak dan Ibu nanti bahan ajar, bahan tayang akan kami sertakan disimpan di kelas kita. Nanti Bapak dan Ibu dapat mengunduhnya. Demikian juga worksheet dan beberapa kisi-kisi yang ada serta contoh-contoh dari tipe-tipe soal ujian nasional yang ada. Sekian dari saya untuk pembuka dari video pembelajaran terkait dengan mata pelatihan yang pertama yang di dalamnya ada sesi 1 dan sesi 2. Nanti Bapak dan Ibu boleh mempelajari lebih jauh lagi untuk bahan ajar dan bahan tayangnya agar di forum diskusi nanti kita bisa lebih fokus untuk mendiskusikan terkait topik-topik yang nantinya dapat mempermudah Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan tugas mandiri tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.